Selamat datang dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Mohon perhatiannya jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu oleh Presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah Minggu Keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai yang tertera di layar ini, atau dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari pada pukul 8.00 sampai dengan 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Mince Mulikale. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengastasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 136 ayat pertama sebagai nas pembimbing kita yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu
dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mika 7 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 yang mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 yang mengatakan, "Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan." Demikianlah petunjuk hidup baru kita, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan.
Kita siapkan hati kita dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk berdiam diri dalam kerendahan, berdiam diri dalam kebijaksanaan, berdiam diri dalam kasih, berdiam diri tapi berbicara tanpa kata-kata, dan berdiam diri dalam iman. Tuhan, ajarlah kami untuk mendiamkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus yang tetap stay di rumah dalam ibadah keluarga bersama di bulan Pelkes, pada penutupan bulan Pelkes pada minggu hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini di mana wabah COVID-19 melumpuhkan tatanan hidup manusia dan membuat banyak orang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang mengalami tekanan hidup karena berkurangnya penghasilan, usaha bangkrut, kehilangan pekerjaan, semua rencana-rencana masa depan kita gagal. Apakah kita masih bersyukur dan mengatakan Tuhan itu baik? Manusia baru mau bersyukur kalau merasa menemukan alasan untuk bersyukur. Jadi bersyukur harus ada alasannya, harus masuk akalnya, harus berdasarkan rasionya, harus masuk logikanya. Saya bersyukur karena misalnya cuaca segar, saya bersyukur. Saya bersyukur karena suasana hati saya baik. Saya bersyukur karena saya dapat rezeki. Saya bersyukur karena saya sembuh dari sakit. Saya bersyukur karena untung saya tidak seperti dia. Saya bersyukur karena orang lain yang punya masalah dan bukan saya. Saya bersyukur karena ada yang lebih sakit dari saya. Saya bersyukur karena ada orang yang lebih parah hidupnya daripada saya. Tetapi jika kondisi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini, rasanya kita katakan tidak ada alasan saya untuk bersyukur, apalagi mau mengatakan Tuhan itu baik. Rasanya sulit untuk mengatakan itu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pemazmur memberikan alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yaitu bahwa hanya ada satu alasan untuk bersyukur. Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alasan bersyukur bukan pada diri kita, bukan perasaan kita yang menentukan rasa syukur kita, bukan pengalaman kita yang menentukannya, atau hasil perbandingan kita dengan hidup orang lain yang menentukan syukur kita. Yang menentukan syukur kita ada pada Tuhan.
Singkatnya, Bapak Ibu, alasan bersyukur bukan pada diriku, melainkan pada diri Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kata pemazmur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada perubahan pada Tuhan, Bapak Ibu. Kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita tidak bergantung pada keadaan. Dia tetap baik untuk selama-lamanya. Maka syukurnya juga layak dipanjatkan senantiasa karena Tuhan tidak pernah berubah. Manusia selalu mencari alasan untuk bersyukur. Alkitab menempatkan fokus mengucap syukur bukan pada diri kita, tetapi pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan kebaikannya itu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu syukur kita juga harus tetap untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Artinya kasih Tuhan mengalir terus, menerus, tiada henti sampai selama-lamanya. Dikatakan sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan kepadanya. Jadi jangan kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya hanya saat-saat tertentu saja dalam hidup kita. Tetapi ketika kehidupan kita tidak seperti yang kita mau, maka kita berubah hati pada Tuhan. Jangan punya prinsip pada Tuhan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada berkat Tuhan, Tuhan dipuji. Tidak ada berkat Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah, artinya ini sebuah kemutlakan yang harus, jangan ditawar, jangan dipertanyakan, apalagi dihapuskan. Hidup orang Kristen adalah mau tidak mau harus bersyukur. Hidup orang Kristen itu tidak bisa tidak harus bersyukur. Dan penempatan fokus bersyukur yang benar itu penting juga di dalam kehidupan kita. Ketika manusia mulai menempatkan fokus bersyukurnya pada dirinya, pada situasi sekelilingnya, maka ia sulit untuk bersyukur. Tetapi ketika fokus kita ada pada Tuhan, maka Tuhan yang baik itu akan memberikan kita segala alasan untuk dapat selalu bersyukur. Pemazmur mengatakan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur ini dimulai dengan karya Allah dalam penciptaan. Kalau kita baca di ayat 5-9, dimulai dari karya penciptaan. Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita mengagumi karya Allah yang menjadikan alam semesta ini yang begitu asri dan harmonis? Seringkali kita tidak menyadari keagungan Tuhan yang luar biasa ini dan bersyukur atasnya. Keindahan alam di pagi hari itu adalah sebuah bentuk senyum Tuhan yang menyapa kita dengan penuh kasih setia. Apabila kita tengah mengalami pergumulan, pandanglah langit di malam hari, rasakan bagaimana langit yang indah itu berbicara banyak secara mengagumkan tentang kasih Allah pada kita. Lalu bebaskan diri kita untuk diarahkan kepada Sang Maha Agung, Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya.
Apa yang Dia ciptakan dengan begitu indah seringkali lewat dari pandangan kita. Semua itu tertutup oleh karena kebimbangan kita, protes kita, kekecewaan dan keluh kesah kita. Padahal ada begitu banyak keindahan yang seharusnya lebih dari cukup buat kita menjadi dasar kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Itu baru dari sudut keindahan bumi beserta isi dan alam semesta ini. Dari karya penciptaan, lalu pemazmur meneruskan mensyukuri kasih setia Allah dengan menceritakan karyanya dalam sejarah permulaan Israel. Mulai dari karya penebusan dari perbudakan di ayat 10 sampai 15. Diteruskan dengan perjalanan di padang gurun ayat 16 sampai 20. Sampai akhirnya mereka masuk di tanah perjanjian 21 sampai 24. Bapak Ibu, kita tahu bersama bagaimana sejarah perjalanan umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Begitu banyak persungutan terjadi. Memang mereka harus mengalami kondisi yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan. Mereka harus menjalani rute-rute perjalanan yang tidak menyenangkan itu dan tidak mengenakkan. Tetapi jangan salah, di balik rute perjalanan yang tidak mengenakkan itu, bukan saja mereka mengalami kegersangan kehidupan, tetapi juga umat Israel mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Mereka melihat bagaimana laut Teberau terbelah dua. Mereka melihat bagaimana Musa memukul batu karang dan keluar air yang manis. Mereka mendapatkan mana yang jatuh dari langit. Boleh dibilang mereka merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Melalui peristiwa perjalanan umat Israel di padang gurun yang diangkat kembali kisahnya oleh pemazmur, ini mau mengingatkan kita juga bahwa di balik hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini, peristiwa COVID-19 ini merupakan bentuk rute perjalanan yang sangat tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, yang sangat tidak mengenakkan. Bagaimana tidak, social distancing ini membuat semua rencana kita gagal. Orang yang memiliki pekerjaan akhirnya dirumahkan. Semua usaha yang kita rintis hancur berantakan. Gara-gara COVID-19 ini, kita mengalami rute perjalanan yang tidak menyenangkan. Semua dibuatnya hancur. Dan saya yakin kita semua yang menjalani rute perjalanan yang tidak menyenangkan ini pasti mengatakan, Tuhan tidak enak. Mengapa begini Tuhan? Sangat menyakitkan. Seperti sungut-sungut orang Israel. Tapi di balik rute perjalanan itu ada laut yang terbelah. Ada manna yang turun dari langit. Ada air segar yang mereka dapatkan. Jadi apa yang mau dikatakan? Bahwa di setiap kesusahan hidup kita, di setiap rute perjalanan yang kita jalani, Tuhan ada di balik ketidaknyamanan hidup kita. Tuhan ada. Ketika bangsa Israel menjalani rute perjalanan 40 tahun, di mana Tuhan? Lewat tiang api dan tiang awan. Tuhan ada di balik ketidaknyamanan hidup kita. Tuhan ada dan tetap setia memelihara dan tidak meninggalkan kita. Ayat 23 sampai 24, Tuhan menolong di saat kita ada dalam kesulitan. Dan ayat 25 sampai 26, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menyediakan yang kita butuhkan. Jadi apa? Apakah kita tidak punya alasan lagi untuk bersyukur kepada Tuhan? Yang kita butuhkan Tuhan sediakan.
Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Dan tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kita dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan. Tetaplah bersyukur pada Tuhan dan jangan pernah cemas. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, selalu melimpahkan anugerah yang luar biasa kepada kita. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Bahkan Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Anugerahnya selalu melimpah sehingga kita patut bersyukur. Bahkan kita patut bersyukur sebab tidak ada rancangan Tuhan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dia selalu merancang yang terbaik bagi kita. Karena itu daripada bersungut-sungut dengan keadaan, lebih baik bersyukur. Karena ada kekuatan di dalam pengucapan syukur. Perhatikan Bapak Ibu, kita merasakan bahwa semakin kita mengucap syukur, semakin kita merasa lega. Merasakan bahwa semakin kita mengucap syukur, semakin hidup kita itu damai. Tetapi semakin kita bersungut-sungut, semakin kita merasakan berat sekali beban kita. Hari ini, bagaimanapun keadaan Anda, kuatkanlah hati Anda untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dengan segenap hati bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Lalu Mazmur syukur ini ditutup dengan pernyataan perbuatan atas segala makhluk untuk mengingatkan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Hal ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan kepada umatnya bukan kasih setia yang kaleng-kaleng, yang kaleng-kalengan. Tetapi kasih setia Tuhan adalah kasih yang universal yang dikaruniakan bagi semua orang yang tetap taat dan setia. Dan litani Mazmur 136 ini bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, ini Bapak Ibu adalah spiritualitas syukur pemazmur dan mengajak kita berani untuk mengecap. Mazmur ini mengajak kita untuk berani mengecap, mengunyah dan justru menelan segala kepahitan hidup kita. Kadangkala penderitaan itu perlu untuk dikecap, dirasakan, dikunyah, ditelan. Karena kenapa? Sebab di dalamnya, di dalam penderitaan hidup ini, di situ ada Tuhan. Di situ ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, nanti, dan akan datang. Karena itu, jika kita mengikuti ajakan pemazmur, niscaya kita tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Kita bersyukur atas alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kita bersyukur karena Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal. Tuhan pun memelihara hidup kita dengan kasih-Nya sampai saat ini. Ada yang mau menyangkal? Kita tetap merasakan. Iklim bisa berganti, musim boleh berlalu, keadaan terus boleh berubah, tahun juga datang silih berganti. Hidup kita tidak bergantung pada perputaran bulan ataupun matahari. Hidup kita bergantung pada Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Penutupan bulan Pelkes yang penuh dengan keajaiban ini juga kembali mengajak umat Tuhan untuk tetap mengerjakan pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita. Apalagi dalam memasuki pelayanan di era baru ini. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu bersama dengan pemazmur marilah kita katakan dan mengimani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, hai puji namanya
karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih bisa ada hingga saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menopang kehidupan kami dalam badai COVID-19 yang menghantam seluruh tatanan kehidupan kami, tetapi kami masih bisa ada, masih bisa berdiri, masih bisa mengecap segala kebaikan Tuhan, karena kami tahu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu pemazmur kembali menyerukan, di tengah-tengah kondisi yang kami alami, di tengah-tengah kondisi yang dunia alami saat ini ya Bapa, firman-Mu kembali membuka iman kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwa walaupun kami harus melewati rute-rute perjalanan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, bahkan menyakitkan, seringkali ya Bapa, dalam badai itu kami hanya melihat angin yang kencang, kami hanya melihat ombak yang besar, tetapi kami tidak melihat ada tangan Tuhan yang terus terulur bagi kami. Karena itu Tuhan, ketika kami bisa melewati rute-rute perjalanan yang tidak menyenangkan itu, yang tidak mengenakkan, kami tahu ada tangan Tuhan yang penuh dengan kasih setia, sehingga kami bisa ada hingga saat ini. Karena itu Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Allah Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih setia. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah rute perjalanan yang kami lalui, yang tidak menyenangkan itu, ada Tuhan yang terus menopang kami, ada Tuhan yang terus memelihara kami, karena kami tahu kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, nanti, dan esok. Karena itu Tuhan, bahkan untuk selama-lamanya, kami mau berserah, kami mau bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ketika kami akan memasuki era baru ini. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu terus menopang kami, tangan-Mu terus yang akan menuntun kami perjalanan kehidupan dan pelayanan kami di era baru ini. Berkati kami ya Bapa di akhir penutupan bulan Pelkes GPIB ini. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan banyak keajaiban-keajaiban di tengah-tengah pelayanan kami. Karena itu Tuhan, untuk ke depan kami tetap mempercayakan dan mempertaruhkan pelayanan kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi warga GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kami menyerahkan mereka yang berduka, mereka yang bersyukur untuk pertambahan usia, apapun keadaan rute perjalanan hidup mereka ya Bapa.
biarlah mereka tetap melihat tangan Tuhan yang menuntun. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk bencana COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami terus menopang di dalam doa, berikan kekuatan bagi setiap para medis, setiap aparat keamanan untuk bekerja lebih keras lagi, mendisiplinkan seluruh masyarakat dan juga menyembuhkan mereka. Kami serahkan mereka ya Bapa, bahwa pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi setiap masyarakat yang terus tetap tinggal di rumah untuk membantu pemerintah. Berkati kami senantiasa ya Bapa untuk tetap melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami melalui peristiwa demi peristiwa. Kami serahkan juga secara khusus pelayanan kami GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Berkati kami ya Bapa dengan segala persiapan pelayanan kami memasuki era baru nanti. Biarlah ya Bapa di sorga kami tetap saling menjaga. Kami tetap memberikan kasih kami satu dengan yang lain. Dan kami serahkan seluruh pelayanan kami ya Bapa di era baru ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh presbiter yang bertugas pada saat ini, sertai berkati mereka, tim multimedia yang terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka terus memberikan yang terbaik. Kami juga menyerahkan kantoria dan juga organis ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan kami, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, dan kami membawa doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta dan penutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2020. Kedua, doa bersama. Untuk seluruh warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan tamu simpatisan dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap pukul 12.00 WITA dan 21.00 WITA dengan pokok-pokok doa seperti tertera pada deskripsi di bawah ini. Ketiga, informasi pembayaran iuran MPUK Bali. Pembayaran iuran Yayasan Purna Bakti MPUK Bali periode 2020-2021 tidak dapat ditransfer ke rekening gereja. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian untuk diketahui. Keempat, pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 dimulai selama bulan Juni 2020. Pendaftaran dapat dilakukan di masing-masing sektor pelayanan melalui koordinator sektor. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian untuk diketahui. Kelima, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Martin Nau pada hari Sabtu 20 Juni 2020 dalam usia 70 tahun dan telah dimakamkan pada hari Senin 22 Juni 2020 di Soe, NTT. Almarhum adalah orang tua dari Bapak Apolos Immanuel Nau, warga jemaat sektor pelayanan 2. Majelis Jemaat dan warga jemaat GP Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keenam, pemberitahuan. Penyebaran virus corona atau COVID-19 dapat memberlakukan social distancing berdampak pada roda perekonomian bagi sebagian besar warga jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu, Majelis Jemaat mengajak warganya untuk bergandengan tangan, memberikan bantuan, serta menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GPIB Eklesia yang berkerinduan untuk memberikan bantuannya terhadap warga jemaat GPIB Eklesia. Gereja membuka bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Adapun bantuan sembako dapat berupa beras, minyak goreng, mie instan, telur. Sembako tersebut dapat diserahkan di gereja atau dapat dititipkan di koordinator sektor atau korsek atau presbiter di sektor masing-masing yang nantinya akan kami berikan kepada warga jemaat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang kami terima dari koordinator sektor atau korsek. Ketujuh, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali
mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat ataupun tamu simpatisan yang sudah berpartisipasi dalam pemberian bantuan sembako. Bantuan tersebut sangat berguna dan telah kami salurkan kepada warga jemaat yang membutuhkan melalui koordinator sektor serta majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Sia hom mekukan yen kwen kos, sia hom mekukan yen kwen kos. Sia hom mekukan yen kwen kos, sia hom mekukan yen kwen kos. Sia hamba, sia hom mekukan yen kwen kos. Sia hamba, sia hom mekukan yen kwen kos. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami, Presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.